Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sukonandi 8 dengan tema memahami dan menghormati potensi perbedaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Halo sahabat Sukonandi, apa kabar? Kembali lagi di podcast Sukonandi, ruang dialog inspiratif dari Kanwil Kemenag DIY yang menghadirkan perspektif keagamaan yang mencerahkan, moderat, dan memumi. Baik sahabat Sukonandi, kembali lagi di podcast Sukonandi. Menjelang akhir Ramadan 1447 Hijriah ini, publik mulai banyak yang bertanya-tanya nih, apakah Idul Fitri akan dirayakan secara serentak? Mengapa potensi perbedaan tanggal bisa terjadi? Dan bagaimana seharusnya kita menyikapi sebagai umat muslim? Nah, dengan adanya pertanyaan publik seperti ini, kali ini kita akan mengangkat tema memahami dan menghormati potensi perbedaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Sebagaimana yang kita ketahui sahabat, penetapan 1 Syawal di Indonesia dilakukan melalui mekanisme sidang isbat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tema inilah yang akan kita bahas kali ini, memahami dan menghormati potensi perbedaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Sebagaimana yang kita ketahui, penetapan 1 Syawal di Indonesia dilakukan melalui mekanisme sidang isbat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan mempertimbangkan data hisab dan rukyatul hilal. Namun, dalam kajian ilmiah, dimungkinkan saja perbedaan itu terjadi. Namun sahabat, yang terpenting perbedaan bukanlah perpecahan. Perbedaan adalah bagian dari dinamika fikih dan keilmuan dalam Islam yang sudah berlangsung sejak dahulu. Sahabat, kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik ini. Untuk membahas tema ini secara lebih mendalam, menyeluruh dan lebih informatif, kali ini terhadir bersama kita, beliau adalah Pelaksana Tugas Kabid Urusan Agama Islam, Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Nurhuda SAG MSI. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik, iya, Sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar, Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak kami Tidak sampaikan. terasa ini sudah hari ke-14. Iya, 14 Bapak. Ya, alhamdulillah. Saya selalu menghitung. Baik Bapak, kali ini kita akan membahas tema yang menarik Pak, dikarenakan tema ini biasanya muncul di publik menjelang akhir Ramadan. Iya, betul. Penetapan 1 Syawal. Baik Bapak, nanti saya akan banyak bertanya menggali informasi dari Bapak Nurhuda. Ini ada banyak publik yang bertanya Pak terkait apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri itu sendiri Pak. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sukonandi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masuki puasa yang ke-14 dan seperti bersama-sama kita ketahui awal Ramadan tahun 1447 Hijriah ini kemarin kita terjadi perbedaan awal bulan Ramadan. Dan menurut perhitungan dan perkiraan di awal Syawal atau satu Syawal ya, tanggal 1 Syawal nanti juga dimungkinkan terjadi perbedaan. Baik, gitu gimana ya? Jadi memang itu karena ada 2 dasar penghitungan untuk menentukan awal bulan itu, awal bulan Hijriah, sehingga beberapa kali terjadi perbedaan baik awal Ramadan maupun awal Syawal. Baik, jadi di sini ada 2 metode yang digunakan untuk penetapan 1 Syawal begitu ya Pak? Jadi kenapa bisa terjadi perbedaan? Jadi selama ini yang sudah berjalan adalah yang pertama menggunakan metode hisab dan yang kedua metode ru'yat. Mbak Nisa dan para sahabat Sukonandi 08 masing-masing punya dasar, punya dalil gitu ya. Kalau yang hisab itu ada surat Ar-Rahman ayat 5, kemudian juga ada surat Al-Isra ayat 12 yang menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alal laila wan nahara ayataini ila akhirih, dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda, dan di pertengahan ayat itu ada kalimat li ta'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian semua mengetahui jumlah sinin tahun dan hisab waktu, penghitungan waktu. Ini dasar dari hisab.
Dan untuk yang ru'yat juga punya dasar sebagaimana hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina. Jadi lihatlah, berpuasalah karena sudah melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan kemudian berbukalah dalam arti sudah menyelesaikan puasa pada bulan itu, li ru'yatihi karena sudah melihat bulan. Nah, ketika dimendungkan, ketika ghumma itu dimendungkan atau tertutup awan begitu, tidak bisa melihat bulan, fa'akmilu iddata sya'bana salasina, maka sempurnakanlah, genapkanlah hitungan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Nah, di sini kan ada genapkanlah hitungan. Nah, kapan kita bisa mengetahui 29, 28 atau 30 itu kan dengan hisab, dengan hitungan. Sehingga menurut kami adanya hisab maupun ru'yat itu memang dua perangkat yang sudah saya kira harmonis, bisa berpadu, bisa disatukan, dan kalaupun pada akhirnya terjadi hasil akhir yang berbeda, menurut hisab itu tanggal hari ini sudah masuk tanggal, menurut ru'yat hari ini belum masuk, itu saya kira sesuatu yang wajar, dan karena adanya kriteria di masing-masing baik hisab maupun ru'yat itu, saya kira itu. Baik, menarik sekali ya Pak ya. Jadi memang pada konsepnya ada dua metode utama. Nah, kalau kita bicara dalam konteks negara Indonesia sendiri Pak, bagaimana proses penetapan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia? Baik, Mbak Nisa dan sahabat Sukonandi 08, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama sebagai lembaga instansi yang memberikan layanan keagamaan pada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah umat Islam, tentu berkewajiban mempunyai tugas untuk memberikan fasilitasi terkait dengan kapan masuknya awal Hijriah, awal bulan Hijriah dan berakhirnya. Nah, selama ini pemerintah, Kementerian Agama dalam hal ini sudah melakukan setiap awal bulan itu melakukan penetapan sidang isbat namanya gitu ya, untuk menetapkan kapan awal bulan Ramadan maupun awal Syawal itu ditetapkan masuk bulan. Selama ini ada 3 ru'yat besar, yakni untuk menentukan awal Ramadan, awal Syawal, dan yang ketiga adalah awal Dzulhijjah. Nah, ketika dilakukan penetapan atau sidang isbat ini, pemerintah, Kementerian Agama mengundang seluruh ormas Islam, kemudian sebelumnya sudah dilakukan ru'yat yang tahun 1447 Hijriah ini ada 96 lokasi. Ada 96 lokasi. 96 lokasi se-Indonesia untuk melakukan Ru'yatul Hilal. Di Yogyakarta untuk tahun ini kemarin fokus di POB Syekh Belabelu. Kalau biasanya ada yang di Bukit Brambang, ada yang di Kulon Progo begitu. Nah, kemarin jadi satu di Syekh Belabelu. Nah, kemudian hasil dari ru'yat yang dilakukan oleh 96 lokasi titik lokasi ru'yat tadi disampaikan hasilnya kepada Kementerian Agama Pusat. Apapun hasilnya, apakah itu berhasil melihat atau tidak melihat, itu tetap dilaporkan kepada Kementerian Agama Pusat. Hari hasil ru'yat ini kemudian menjadi salah satu bahan untuk sidang penetapan masuknya awal bulan Hijriah itu. Ketika memang sudah ada yang melihat dengan di bawah sumpah, maka kemudian ditetapkan bahwa besoknya itu masuk awal bulan. Akan tetapi sekiranya tidak ada yang berhasil melihat, maka kembali pada hadis Nabi tadi bahwa itu disempurnakan hitungan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari.
Saya kira itu, Mbak Iya. Nisa. Berarti prosesnya sangat komprehensif sekali ya Pak ya. Betul. Jadi tidak hanya melibatkan Kementerian Agama saja, tapi juga ada ormas, kemudian juga ada tim untuk melihat astronomi juga ya Pak. Betul. Baik. Jadi ormas Islam, pakar dari BMKG, kemudian para praktisi-praktisi dan ilmuwan di bidang astronomi itu terlibat dalam proses untuk penetapan awal bulan itu. Kalau di Badan Hisab Ru'yat namanya BHR. Badan Hisab Ru'yat, di masing-masing daerah ada lembaga itu yang diantaranya berkewajiban untuk melakukan ru'yatul hilal. Baik, ini sangat menarik nih sahabat. Kemudian Pak, setelah ada proses penetapan, ini kami penasaran Pak, lalu kenapa bisa ada potensi perbedaan di masyarakat? Padahal sidang isbat itu belum dilaksanakan Pak. Bisa dijelaskan silakan? Mohon maaf, untuk ini bisa disimpan dulu, untuk jawabannya kita istirahat sebentar. Siap. Halo sahabat Sukonandi, apa kabar? Kembali lagi di podcast Sukonandi, ruang dialog inspiratif dari Kanwil Kemenag DIY. Ini kami penasaran Pak, lalu kenapa bisa ada potensi perbedaan di masyarakat padahal sidang isbat itu belum dimulai? Silakan. Terima kasih Mbak Nisa dan sahabat Sukonandi 08. Sekali lagi, jadi di awal sudah kami sampaikan bahwa ada dua metode ya, yakni hisab dan ru'yat. Lalu kenapa pemerintahan belum mengumumkan, kan begitu, belum melakukan sidang isbat atau penetapan gitu kan awal bulan, tapi kenapa sudah ada yang menentukan masuknya awal bulan itu? Tentu ini mendasarkan pada hisab tadi, hitung-hitungan. Untuk perkembangannya saat ini mulai tahun 1447 Hijriah ini ada yang disebut dengan kalender Hijriah global tunggal. Baik, bisa dijelaskan? KH? Apa itu? KHGT ya, kalender Hijriah global tunggal. Ini bahkan berdasarkan hisab tadi tidak hanya berlaku di Indonesia, mereka mendasarkan pada seluruh dunia. Ketika salah satu tempat di dunia ini sudah melihat hilal dengan ketinggian tertentu, maka dia kemudian seluruh yang masuk dalam KHIT ini kemudian dia melakukan puasa. Seperti yang kemarin 1447 Hijriah ini yang di Alaska sana itu sudah sekitar 7 derajat gitu. Kemudian itu kan berdasarkan hisab ya, berdasarkan hitungan. Oleh karena itu sudah ditentukan bahwa awal bulannya kemarin tanggal itu ya, yang hari Rebu ya, Rebu tanggal 18 itu berdasarkan hisab itu. Sehingga walaupun pemerintah belum menetapkan, karena penetapannya melalui proses ru'yat, melalui sidang tadi, sehingga sudah bisa ditentukan oleh sebagian bahwa awal bulan itu masuknya tanggal itu. Baik, jadi bisa dikatakan sudah ada beberapa organisasi masyarakat begitu ya Pak yang sudah mengumumkan terkait awal Ramadan. Kalau kita begini Pak, kita lihat dari sisi sainsnya, apakah ada Pak, tadi sudah ada dua metode, kemudian dari kriteria ilmiah sendiri, apakah ada yang menyebabkan tanggal Idul Fitri itu berbeda-beda Pak? Jadi di Indonesia ada MABIMS. MABIMS itu kelompok negara di Asia Tenggara, ada 5 atau 6 itu, 5-6 negara itu nggih. Ada Malaysia, kemudian Brunei, Indonesia, Singapura, itu ada 5 atau 6 negara itu dari MABIMS itu ya. Kemudian mereka membuat satu kriteria patokan kapan satu hari itu ditetapkan masuk kepada tanggal bulan baru, kan begitu. Kalau mohon maaf kalau saya sedikit keliru ya, kalau di teman-teman Muhammadiyah, saudara kita Muhammadiyah itu patokannya kemarin itu wujudul hilal yang penting mata bulan itu sudah wujud. Jadi ketika istima, ketika matahari dan bulan itu bareng begitu, kemudian sudah melewati garis ufuk, nah seberapa pun derajatnya ketika hilal atau bulan itu sudah di atas ufuk, walaupun itu mungkin 1 derajat atau mungkin kurang dari itu sudah masuk
hari, masuk tanggal baru. Baik. Tetapi kalau Mabims itu ada kriterianya, yakni 4 derajat. Nah, ketika belum ketinggiannya itu belum 4 derajat, maka itu belum dihitung untuk masuk tanggal. Seperti itu. Sementara awal Ramadan kemarin itu untuk di Indonesia masih minus ya, masih di bawah ufuk. Saya kira itu. Baik, jadi memang kriteria ilmiah ini juga diperlukan ya Pak ya, secara logis, secara ilmiah untuk menghitung ataupun menetapkan tanggal Idul Fitri. Wah, ini menarik sekali nih sahabat. Kemudian dengan adanya kondisi yang sangat cukup teknis ini Pak, ada beberapa metode yang beda. Ini begini Pak, apa yang dianjurkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menyikapi perbedaan ini agar nantinya tidak menyebabkan perpecahan di antara umat muslim? Oke, Mbak Nisa dan sahabat Sukonandi 08 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengamati bahwa masyarakat umat Islam khususnya di Indonesia ini semakin hari semakin dewasa dan semakin memahami terjadinya perbedaan awal bulan itu, sehingga ketika awal Ramadan kemarin terjadi perbedaan dan kemungkinan nanti awal 1 Syawal itu juga berbeda, saya yakin mereka sudah memaklumi dan memahami kenapa terjadi perbedaan. Yang diharapkan oleh Kementerian Agama tentu adanya perbedaan ini umat Islam dan masyarakat pada umumnya itu tetap saling menghargai, menghormati adanya perbedaan itu. Betul. Jadi di sini untuk dari perbedaan itu bukan dipandang sebagai sesuatu yang buruk ya Pak. Jadi mungkin bisa dikatakan sebagai kekayaan pemikiran Islam yang sangat luas. Kemudian juga di situ juga bisa ditunjukkan terkait letaknya indahnya persaudaraan dengan adanya perbedaan itu sendiri. Kemudian dengan adanya banyaknya perbedaan ini, bagaimana Pak cara masyarakat itu hidup dengan perbedaan agar tetap harmoni secara masyarakat dan bertetangga? Terima kasih Mbak Nisa dan sahabat Sukonandi 08 yang saya hormati Allah. Jadi masyarakat Indonesia itu kan banyak multi kultur gitu ya. Betul. Banyak sekali ragamnya gitu nggih. Kemudian kaya dengan pemikiran begitu nggih, dan banyak sekali perbedaan-perbedaan tidak hanya di dalam hal persoalan keagamaan atau soal agama, tapi masalah-masalah sosial juga banyak sekali perbedaan. Nah, terkait dengan adanya perbedaan pendapat dalam hal agama ini, saya yakin bahwa ini tidak akan mengurangi kekhusyukan dalam beribadah. Jadi misalnya begini, nanti misalnya Idul Fitri berbeda harinya. Saya yakin bahwa umat Islam tidak akan mengurangi kualitas ibadah puasanya saat ini ketika akan menjelang hari Raya Idul Fitri, maupun tidak mengurangi kualitas penyelenggaraan hari Raya Idul Fitri sendiri. Dan masyarakat semakin memahami, semakin pinter, karena semakin sekarang ini kan akses informasi untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapat pengetahuan gitu nggih, banyak sekali dengan browsing, dengan membuka Google, itu kita sudah mendapatkan informasi. Walaupun ketika ini dilakukan, menurut saya perlu adanya tabayun, perlu adanya diperkuat dari sumber-sumber yang lebih kuat gitu, terpercaya gitu ya. Jadi itu setidaknya ketika kita mendapatkan informasi dari media sosial, itu sebagai informasi awal. Nah, informasi awal ini sangat penting untuk kenapa terjadi perbedaan, ternyata seperti ini. Ini masyarakat saya yakin akan semakin dewasa. Betul sekali. Jadi ini sesuai yang disampaikan Bapak Nurhuda tadi, berarti kuncinya adalah pentingnya kedewasaan kita dalam beragama. Ini adalah poin yang sangat penting, membahas terkait dengan toleransi adanya perbedaan agar tidak terjadi perpecahan di antara kita. Kemudian Pak, ini saya itu pernah membaca ataupun ada beberapa pertanyaan dari publik terkait anggapan perbedaan ini, apakah betul hanya ada di negara kita saja atau di negara lain itu juga ada. Namun kita akan beristirahat sejenak. Mohon disimpan jawabannya, kita akan kembali sesaat lagi. Baik, di sini kita akan mencari informasi terkait apakah perbedaan tanggal Idul Fitri ini hanya terjadi di negara kita saja atau mungkin di negara lain juga mengalami hal yang sama. Silakan Bapak Nurhuda.
Oke, makasih Mbak Nisa dan para pemirsa Sukarani 08 yang dirahmati Allah. Permasalahan keagamaan atau permasalahan agama tentu tidak hanya bersifat lokal di Indonesia, Betul. tetapi di wilayah lain atau di negara lain juga berpotensi adanya perbedaan ini. Jadi tidak hanya di Indonesia, menurut saya Mbak Nisa, di beberapa negara juga dimungkinkan bisa terjadi perbedaan untuk masuknya awal bulan Hijriah ini. Baik, jadi artinya ini memang bukan masalah hanya di negara kita saja ya Pak ya. Jadi termasuk dinamika universal umat Islam dalam penetapan hari raya. Terima kasih Mbak Nisa. Jadi permasalahan perbedaan masuknya awal bulan Hijriah ini menurut saya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di beberapa wilayah di belahan dunia ini juga mengalami adanya perbedaan awal bulan. Hanya mungkin bagaimana pensikapan terhadap perbedaan awal bulan ini mungkin berbeda-beda di masyarakat Indonesia, mungkin beda dengan wilayah lain yang terjadi perbedaan awal bulan ini. Jadi ini memang dikatakan dinamika universal umat Islam ya Pak ya, bukan terjadi di Indonesia saja, mungkin juga ada di negara lain mengalami hal yang sama. Namun yang dikatakan Pak Nurhuda yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Ini adalah informasi yang penting ya sahabat Sukonandi. Kemudian terkait adanya perbedaan yang banyak itu, mengapa sih Pak pentingnya kita menghormati dan memahami perbedaan yang ada di masyarakat kita ini? Ya, terima kasih. Seperti di awal saya sampaikan bahwa khususnya di Indonesia ragam yang banyak sekali, kemudian termasuk di dalamnya pemeluk agama dengan berbagai macam itu, khususnya untuk di umat Islam dengan berbagai aliran, dengan berbagai pemikiran masing-masing. Saya kira menghormati, menghargai adanya perbedaan itu merupakan satu hal yang satu keniscayaan, sesuatu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena sebenarnya tujuan yang utama atau goalnya adalah kan menghambakan diri atau beribadah pada Allah. Betul. Jangan sampai adanya perbedaan-perbedaan di dalam cara kita melakukan ini menghalangi ketercapaian tujuan akhir, puncak tujuan yang ingin kita capai, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira itu kita memahami bahwa ini area-area atau wilayah-wilayah sebagai cara menghambakan diri pada Allah, cara kita beribadah. Jangan sampai cara ini kemudian menjadikan tidak sampai, katakanlah kurang sampai tujuan kita yang utama, yakni mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang semakin harus kita sampaikan kepada masyarakat, perbedaan apalagi yang kalau dalam bahasa agama itu yang bersifat furu'iyah, yang bersifat cabang-cabang itu semakin kita harus dituntut untuk semakin mengkaji agar memahami, sehingga apa sih tujuan kita yang utama itu tidak teralihkan. Saya kira itu. Baik, jadi di sini perbedaan itu sebagai kekayaan metode keilmuan ya Pak ya. Kemudian di sini juga kita harus menjaga pentingnya toleransi, kemudian menghormati perbedaan bukan dijadikan sebagai perpecahan, dan kita juga diajarkan nilai-nilai tasamuh dalam proses perbedaan ini, begitu Pak Nurhuda ya. Kemudian terkait puasa ini dari Bapak boleh disampaikan kepada sahabat Sukonandi agar puasanya tetap semangat. Silakan kata-kata terakhirnya. Baik, sahabat Sukonandi 08, mari dalam kita melaksanakan ibadah puasa tahun ini kita tidak lupa untuk melakukan muhasabah atau evaluasi terhadap pelaksanaan puasa yang beberapa tahun yang lalu atau tahun terakhir kita lakukan. Tentu kita dari waktu ke waktu ingin agar puasa kita itu semakin baik, dari hari ke hari semakin baik. Kita berharap puasa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, puasa besok lebih baik daripada puasa hari ini. Dan kalau sebulan Ramadan ini tentu kita semua berharap kepada Allah dan mohon pertolongan pada Allah agar Allah memberikan keringanan, Allah memudahkan kita beribadah, sehingga sekali lagi yuk kita berpuasa yang lebih baik dari hari ke hari.
Baik, untuk pesannya adalah mari kita menjalani hidup lebih baik dari hari kemarin, begitu Iya. ya Pak. Baik Bapak Nurhuda, tidak terasa sudah di penghujung waktu kita. Kemudian di sini dari sahabat Sukonandi, dari perbincangan kali ini dengan Bapak Nurhuda, kita belajar bahwa potensi perbedaan hari raya 1447 Hijriah ini tidak perlu dipertentangkan, namun dipahami secara ilmiah, dan perbedaan bukan sebagai perpecahan, sebagai kekayaan ilmu yang dapat menjadikan kita menjadi lebih toleransi dalam menjalani kehidupan. Kemudian, sebagaimana dalam semangat Idul Fitri itu sendiri, di mana bukan hanya tentang tanggal, tetapi tentang nilai permohonan maaf yang tulus, kita kembali kepada kesucian hati pada tahun ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nurhuda atas waktu Kembali yang kasih sama-sama Mbak Nisa. baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kemudian terima kasih juga kepada sahabat Sukonandi yang telah membersamai kami. Saya Nisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Sukonandi selanjutnya.